Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali di sini saya Madegiri Channel akan membagikan beberapa teori ini pengenalan hama dan penyakit. Kalau orang sering bilang hama dan penyakit itu sama, tapi yang sebenarnya tidak. Hama itu adalah hama seperti monyet, tikus, dan berbagai serangga yang bisa dilihat oleh mata kita sendiri, yang bisa merugikan tanaman seperti tanaman kakao, itu namanya hama. Seperti walang sangit itu hama. Tapi kalau penyakit itu adalah yang tidak terlihat oleh mata namun bisa dideteksi melalui mikroskop. Jadi saya di sini akan kembali mengenalkan beberapa jenis penyakit yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau penyakit yang namanya PSD itu vascular streak diabetes, itu modelnya kayak ini teman-teman. Nah, ini kelihatan kuning. Ini saya potong. Nah, kalau ini daun kuning seperti ini, itu 30 detik jatuh di lantai atau di tanah, itu penyakitnya udah mati. Karena semua siklus daripada penyakit itu bisa kita kendalikan melalui pemotongan ataupun menggunakan fungisida. Dan saya akan membagikan beberapa jenis fungisida alami. Mungkin teman-teman tidak lazim lagi dengan yang namanya pakis sayur. Itu akarnya bisa dipergunakan sebagai fungisida untuk mengatasi jamur. Kalau PSD itu bukan berasal dari jamur, melainkan dia berasal dari cendawan. Cendawan itu adalah siklus perkembangan cuaca ekstrim atau cuaca yang terlalu lembab. Keduanya bisa. Dan yang kedua kami bagikan, ini adalah hama Hylopeltis. Hylopeltis ini hidupnya kisaran 14 hari sampai 15 hari. Jadi kalau secara instan kita basmi, kita musnahkan, maka dia akan datang lagi. Banyak petani yang mengatakan, kenapa saya sering nyemprot tapi hamanya masih tetap ada. Itu karena yang dibasmi itu bukan siklusnya, melainkan induknya. Kalau siklusnya itu adalah bagaimana perkembangan telurnya, larva, itu harus bisa dimusnahkan dengan pestisida nabati yang saya bagikan kemarin. Mungkin kalau untuk SPT bisa juga mempergunakan bawang merah. Jadi bawang merah itu kental dengan kandungan SPT-nya saat pengatur tumbuh. Kalau imago itu hidupnya kira-kira 17 hari sampai 1 minggu. Dia itu akan mati dengan sendirinya. Tapi cara penanggulangannya di sini gimana kita caranya untuk membasmi siklusnya itu supaya serangga itu tidak betah tinggal di perkebunan. Kita sudah adakan sanitasi seperti ini dari kemarin. Dan hamanya juga berkurang karena sinarnya sudah masuk. Jadi kalau telur-telurnya itu bisa tidak menetas, itu hamanya tidak akan berkembang. Jadi induknya pun akan mati dan tidak bersambung kepada keturunannya. Karena dia memiliki telur yang begitu banyak, makanya populasinya sangat cepat. Walaupun induknya dibasmi, tapi telurnya masih ada. Telurnya itu menetas, itu ribuan guys. Jadi saya harap kepada petani kakao untuk memperhatikan segala jenis hama. Kalau masalah tikus, itu mungkin bisa disiasati, pasang jerat atau bagaimana. Tapi kalau masalah penyakit, itu sangat susah. Karena perkembangan penyakit itu sangat cepat. Berbagai hal yang bisa ditimbulkan oleh penyakit pada kakao, seperti jamur, dia bisa menyerang di perakaran,
dan bisa juga menyerang pada daun seperti yang saya katakan tadi. Adapun antraknos itu adalah buah kakao yang semacam ini. Ini belang di ujung. Sama jenisnya dengan Pixtoflora palmiflora, tapi ini sebenarnya beda. Ya, ini antraknos. Jadi bisa juga ditanggulangi dengan akar pakis tadi. Kalau bisa ditambahkan dengan SPT-nya, bawang merah. Mungkin direndam dulu beberapa menit. Kemudian diambil airnya. Kalau masalah pelekat, itu bisa kita gunakan jeruk nipis, tapi sudah ada yang jadi. Seperti ini deterjen, ini bukan deterjen, Sunlight. Ini bisa digunakan sebagai perekat sekalian pencuci. Kalau musim hujan, jamurnya tidak melekat pada buah karena telah dicuci dengan Sunlight. Sunlight kurang mengandung zat kimia karena bahan dasarnya jeruk nipis. Jadi kepada teman-teman semua yang ingin kembali untuk membudidayakan tanaman ini, kami persilahkan untuk meniru kami kalau mau. Kalau tidak, bisa juga mempergunakan kimia kalau memang itu kemauan daripada Anda semua. Tapi lebih alami dia kalau kita bisa mempergunakan pestisida nabati. Karena hama itu tidak akan betah tinggal di perkebunan kita. Dan telurnya pun tidak akan menetas. Karena dampak pestisida nabati itu sendiri. Tapi kalau pestisida kimia, itu ada dua hama yang menguntungkan dengan merugikan, dua-duanya akan mati. Makanya kalau di luar negeri sana itu tidak mau instan. Maksud saya, apapun yang ada di tanaman kita dianggap sebagai hama pengganggu atau penyakit pengganggu. Mungkin beda tadi saya katakan. Semuanya dibunuh, dibasmi secara total. Jadi siklusnya tidak ada memakan dan dimakan. Sama halnya saya bayangkan seperti katak. Katak dari kecil, katak berekor dan selanjutnya. Tapi ada yang memangsa nanti. Yang memangsa itu adalah ular. Sedangkan ular dimangsa burung. Begitupun dengan hama. Hama di sini yang bisa dikatakan menguntungkan itu adalah semut hitam, bukan semut kelapa. Semut hitam bisa menguntungkan petani karena hamanya akan enggan masuk di perkebunannya. Tapi kalau mempergunakan pestisida kimia, itu semut hitamnya akan mati dan telurnya pun sulit untuk berkembang. Karena semut hitam itu perkembangbiakannya melalui pengeraman. Karena dia berada di bawah tanah. Mungkin cuma itu tautan dari kami, membagikan sebuah sedikit teori. Mungkin dapat bermanfaat bagi Anda. Dan silakan like, subscribe, dan komennya apabila Anda suka dengan video ini. Karena kami memberikan tautan ini tidak salah-salah. Kami pun sempat memberikan materi dulu di pertanian. Jadi kami sempat juga di training oleh Swisscontact. Dan sekarang saya ingin kembali untuk mengembangkan budidaya kakao pada petani yang sudah lama meninggalkannya. Mungkin cuma itu yang bisa kami bagikan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga petani kakao di Sulawesi Tengah bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu adalah harapan kami semua, karena kami pun merupakan petani kakao. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Sekian dan terima kasih.